Ya, pertama saya selaku Ketua Harian WUSU ya, pengurus WUSU Provinsi Papua. Dan juga yang kedua saya selaku Ketua Pampel nanti pada PON 20 di tahun 2021 ini di Merauke. Kebetulan cabur WUSU itu akan bertanding di Merauke. Makanya saya baru datang ke Merauke untuk langsung meninjau tempat latihan itu. Tadi kami sudah meninjau di sana. Sekaligus saya membawa Pak Sekretaris, juga kami pengurus Pencap WUSU di Merauke, dan juga pelatih kepala ya, pelatih nasional ya, yang selama ini menangani TC di Jayapura. Saya bawa juga. Tujuan kami datang ke sini, yang pertama itu yang tadi, yang kedua kita akan melihat atlet yang sedang berlatih di sini. Ya, atlet sanda yang sedang berlatih di sini. Kami ada memiliki beberapa atlet yang sakit, juga ada yang juga terlibat kasus hukum, juga ada yang sakit ya. Ya itu, sehingga kita waktunya sudah mepet. Saya mengajak pelatih agar dia langsung melihat sekaligus dengan membimbing mereka yang ada, supaya ada yang mungkin kalau kita bisa masukkan ke kelas yang tadi sakit atau mungkin berurusan dengan hukum itu, kita bisa masukkan karena waktunya sudah mepet ya. Itu. Terus yang ketiga, kita minta dukungan ya kepada semua warga masyarakat yang ada di Merauke, terutama kepada anak-anak muda, untuk bisa memberikan dukungan kepada kami pada saat pelaksanaan PON nanti ya, pada Oktober nanti. Kita tanggal 2 September itu kita udah lakukan sudah loading ya, 26 September ya. Setelah itu 29 dan tanggal 4 terakhir final. Seperti itu. Baik, Bapak izin Bapak terkait ada, kalau tidak salah ada sekitar 4 orang dari Kabupaten Merauke WUSU yang diusulkan untuk bertanding nanti di PON. Bagaimana kira-kira Bapak dari hasil pantauan tadi? Apakah mereka memenuhi kriteria atau tidak? Itu saya serahkan kepada pelatih. Kalau bicara menyangkut dengan anak-anak dari Merauke, di sana mereka sudah ada 2 orang ya Merauke yang ada yang sekarang saat ini berlatih di TC sana ya, di Jayapura. Nah, sementara kita lagi sudah melihat di sini, nanti pelatih kita akan pulang untuk evaluasi. Kita evaluasi, setelah itu kita akan menentukan dari yang diajukan di situ, dari hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak pelatih, itu akan menjadi pertimbangan untuk kita akan masukkan mereka juga kalau andai kata itu memenuhi kriteria yang tadi disampaikan gitu. Pak, berdasarkan informasi juga Pak, kita sempat lihat di beberapa tulisan kalau ada atlet WUSU mewakili Papua yang umurnya sebenarnya sudah melewati ketentuan PON, Pak. Itu bagaimana tanggapan Bapak tentang itu? Kalau itu kita ini kan tuan rumah ya. Iya, Pak. Itu kejadiannya itu juga di Jawa Barat itu juga ada ya, terjadi seperti itu. Jadi yang namanya tuan rumah, kita itu bisa dimaklumi untuk bisa memberikan kesempatan. Yang penting jangan 2 orang. 1 orang saja. Nah, itu yang kita harus lakukan seperti itu. Nah, itu. Jadi ada diskresi ya, semacam kebijaksanaan ya Pak? Ya, ada kebijaksanaan dari PB WUSU langsung bahwa itu bisa diikutkan. Karena apalagi dia sangat termotivasi untuk bisa dapatkan juara ya. Karena di PON yang lalu itu dapat perak ya. Perunggu, dapat perunggu. Kalau itu kan dari PB WUSU Pak. Kalau dari PB PON sendiri bagaimana Pak? PB PON kemarin kita sudah rapat pada saat bulan Februari ya. Itu sudah diiyakan. Tetapi kita nanti secara syarat untuk menuju untuk bisa ada di situ supaya memiliki payung hukum, kita rencana nanti akan ketemu dengan ketua umum WUSU di Jakarta, juga kepada PB WUSU ya, sehingga nanti itu kita memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyangkut dengan salah satu atlet kita yang sudah melewati usianya sudah melewati. Atlet-atlet yang ada di Merauke, dari hasil pantauan saya, ini kan waktu tinggal sedikit lagi. Jadi hasil pantauan saya akan saya evaluasi dan saya akan bicarakan dengan beberapa pengurus untuk siapa saja yang bisa masuk dan layak untuk mewakili. Karena saya ini harus melihat prestasi Papua.
Jadi tidak lagi melihat satu prestasi Pemcap, Pemda atau Pemprov yang lain ya, tetapi saya melihat ini adalah prestasi Papua, prestasi kita bersama. Begitu. Itu dari saya. Kalau tadi berdasarkan pengamatan Bapak, atlet-atlet dari Merauke bagaimana Pak? Dari pengamatan saya ada sebagian yang memang butuh pemahaman teknis dulu. Jadi butuh pemahaman bagaimana tentang teknis ini Sansou. Dan kita tahu bahwa Sansou ini bukan saja satu aliran. Jadi aliran tinju, aliran karate, taekwondo dan lain-lain. Semua aliran kita gabungkan. Jadi kalau kita hanya bisa memahami pukulan tinju saja, berat kalau untuk Sansou. Kita hanya mengikuti dengan gaya karate atau tinju saja, berat. Tapi kita harus memahami secara psikologis tentang artinya Sansou. Nah, itu hasil dari pengamatan saya ini. Harus ada pengembangan lagi dari putra-putra Merauke, lebih inovatif lagi dalam hal itu. Tetapi akan menjadi evaluasi dengan pengurus dan akan kita beritakan melalui pengurus. Baik, makasih. Terkait Merauke Pak, bagaimana kesiapannya Pak secara administratif Pak? Kalau secara administrasi untuk persiapan PON sudah siap ya. Kami bersama dengan PB PON sudah 100% siap. Tinggal kami mendaftarkan atlet yang sekarang ini kami lagi cari 2 atlet yang untuk mengisi kekosongan di tim kami. Selebihnya kami sudah siapkan baik secara administrasi maupun peralatan atau segala macam, itu semua sudah siap. Kemarin kami rapat terakhir itu sudah 100% rampung untuk cabur wusu. Jadi kendala Pak, kendala-kendalanya tidak ada Pak, meskipun PON sempat ditunda kemarin Pak, itu kan banyak persyaratan yang mungkin tanggalnya berubah atau dan lain-lain Pak. Untuk kendala tidak ada yang selama ini kami hadapi di lapangan, tidak ada. Kita tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Baik, terima kasih. Kakak izin, selamat sore. Selamat sore. Ini terkait hari ini ada datang Ketua PON Provinsi Papua bersama-sama dengan pelatih kepala Kakak. Apa yang Kakak harapkan Kakak? Yang pertama yang saya harapkan dengan hadirnya Ketua Harian Bapak John Dahar dan sekretaris dan pelatih, kita harapkan atlet-atlet kita di Merauke khususnya yang kita jadikan sebagai pusat pelatihan untuk didorong ke PON nanti, itu bisa menjadi suatu kebanggaan orang-orang Merauke. Tapi saya yakin bahwa dengan hadirnya pelatih dan Ketua Harian ini sudah menjadi satu evaluasi yang baik untuk dijadikan motivasi untuk nanti kemudian dari 4 orang yang kita usulkan itu bisa dipanggil. Dan juga saya harapkan dengan adanya kehadiran Ketua Harian melihat situasi GOR dan sekretariat, bahwa saya pikir sudah rampung dan ini sudah tadi dikatakan Pak Sekretaris sudah siap untuk melaksanakan PON tahun ini 2021.